Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sylvia Detri Elvira, seorang psikiater dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi kalau seseorang itu didiagnosis mengalami kanker payudara, pasti kaget ya, kaget, dan banyak di antara pasien itu yang langsung berpikiran, waduh saya pasti mati nih, gitu ya. Jadi sebetulnya ada suatu siklus atau suatu proses tahapan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami penyakit berat seperti kanker payudara ini. Pertama, orang akan menyangkal, ya, jadi emang bener ya saya sakit, kayaknya enggak deh. Jadi belum mau menerima atau belum bisa menerima, menyangkal. Yang kedua, setelah dia menyangkal, dia akan marah. Fase keduanya marah. Marah kenapa? Karena kenapa saya yang sakit ini, kenapa nggak orang lain? Yang ketiga, fase bargaining atau tawar-menawar. Pada satu saat dia, iya deh saya sakit, ya udahlah berarti saya harus berobat. Tapi di beberapa menit kemudian atau berapa jam kemudian, masa sih saya sakit? Enggak mau, sakit kan nanti gimana, saya mati, atau orang bilang saya harus kemo, nggak enak gitu ya. Fase yang keempat, orang akan masuk ke dalam namanya fase depresi. Artinya orang akan sedih, merasa dia akan pasti mati, lalu tidak mau makan, tidak kepingin melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan. Setelah melalui depresi ini baru masuk ke yang namanya penerimaan atau acceptance. Dari acceptance susahnya, ini namanya siklus ya, sobat kanker ya. Kita akan melihat bahwa bisa dari penerimaan akan masuk lagi ke denial. Dari denial bisa masuk lagi ke bargaining, bisa masuk ke depresi lagi. Nah, setiap orang melalui tahapan-tahapan ini berbeda-beda. Sebetulnya psikiater itu dibutuhkan mendampingi pasien sejak awal. Apalagi kalau orang itu kepribadiannya lemah, mudah depresi ya, jadi dia gampang putus asa. Baru kemo satu kali rambutnya rontok, terus ada efek samping ya, nggak enak, lemes misalnya, udah nggak mau berobat lagi ya, misalnya seperti itu, tidak mau lanjut. Jadi dari awal, pada saat setelah didiagnosis, kemudian pada saat menjalani kemoterapi atau radiasi atau operasi, sudah sebaiknya didampingi. Kalau kapan perlu konsultasi, terutama kalau kehidupannya, fungsi dan aktivitasnya terganggu. Dalam arti sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Misalnya seperti ini, kan memang kalau dalam proses terapi kanker payudara, misalnya waktu kemo ya, kan tentunya ada hari-hari saat lemes ya, kan kemo itu biasanya 3 minggu sekali. Kita lihat kalau misalnya dalam waktu tenggang antara kemo itu pasiennya bisa tetap berfungsi, pasiennya tetap semangat, tetap ceria, dia bisa mengatasi rasa sedih, rasa galaunya itu sendiri, atau setidaknya didampingi keluarga, mungkin tidak perlu ya, tidak perlu sekali ya. Tetapi kalau sampai mengganggu proses terapi, kemudian ngambek ya, berhenti aja nggak enak di kemo. Nah itu sangat perlu didampingi supaya proses terapi berjalan dengan lancar sehingga target terapi tercapai. Kalau ditanya apakah selalu membutuhkan, belum tentu. Ya, jadi kita lihat ringan atau beratnya gejala yang dialami oleh pasien dan juga penghayatan yang bersangkutan terhadap mengalami kanker ini.
Jadi kalau yang sudah menerima dan ya udah deh saya nurut aja apa kata dokter, sehingga mungkin dia hanya mengalami yang namanya gangguan penyesuaian, hanya butuh pendampingan, butuh support, butuh validasi dari orang-orang terdekat, itu nggak perlu pakai obat. Peran keluarga itu sangat penting, baik suami maupun anak. Suami diperlukan oleh pasien yang mengalami kanker ini sebagai pendamping dari saat pertama kali dia didiagnosis sampai rehabilitasinya. Jadi dalam apapun yang dialami, pasiennya sedih atau merasa tidak perlu lanjut, itu suami yang bisa mendukung. Kalau anak-anak juga menjadi pendukung yang kuat. Biasanya ibu itu lebih senang kalau anak itu ada di dekatnya saat dia sakit, kesakitan atau saat dia sedih. Jadi peran anak dan suami sangat besar untuk kelancaran terapi dan untuk menjadi penyemangat dan menjadi motivator bagi si pasien. Iya, jadi ibu-ibu jangan khawatir, jangan takut kalau didiagnosis kanker payudara. Insya Allah akan sembuh kalau kita mengikuti saja tahapan demi tahapan yang dianjurkan oleh dokter. Kebetulan saya juga penyintas kanker payudara, alhamdulillah waktu itu saya sakit 2006 sampai 2007, alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Jadi ibu-ibu tetap semangat, insya Allah bisa sembuh.